sebenarnya rasa takut itu tuh merupakan ujian sebenarnya. Jadi kita tanyakan kepada diri kita sendiri apa passion kita, apa tujuan kita. Jadi kalau kalian ingin, maka hapuslah rasa takut itu. Karena sebenarnya orang yang berani mencoba itu lebih baik daripada orang yang berpikir tinggi tapi tidak berani mencoba. Harapan saya untuk Duta Baca Garut ya ke depannya yaitu saya ingin Duta Baca Garut ini mampu menjangkau daerah-daerah yang terpencil karena mereka masih jauh dari kata fasilitasnya, dari kata baik masih jauh karena memang mereka di daerah terpencil dan akses teknologi pun juga masih belum baik di sana, sehingga saya ingin Duta Baca Garut ini mulai mencoba untuk ke daerah-daerah terpencil memberikan kampanye-kampanye tentang membaca dan juga literasi. Ya, makanya saya senang nih kepada teman-teman Duta Baca yang bikin konten-konten juga di sosial media. Itu adalah salah satu ikhtiar gimana caranya sosial media pun ya ada konten-konten positifnya gitu. Karena porsinya masih sedikit. Dan saya ingin generasi kita ini memiliki kesadaran yang kuat bahwasannya membaca itu dibutuhkan untuk mencapai yang tadi, generasi emas tahun 2045. Jadi siapa yang akan memulai kalau kita saja tidak mau memulai? Buku ini sangat luar biasa ya, buku doa-doa sholat dari Allahyarham Aceh Jakarta. Jadi hal yang paling menurut saya luar biasa adalah bahwasannya doa-doa sholat ini itu disertai dengan dalil landasannya. Disertai dengan arti yang perkata juga. Jadi sehingga waktu saya sholat, saya menyadari bahwasannya oh ini yang saya butuhkan untuk mencapai kehusyuan dalam sholat. Karena ingin mengatakan kepada kalian, memang masa muda kalian itu hanya sekali. Kalian boleh menikmatinya selama dibatasi. Karena kalian harus bisa membedakan mana hal yang santai dan juga mana yang harus dipersiapkan secara baik untuk masa depan kalian. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita kedatangan seorang teman dari Duta Baca Garut, yaitu Kang Nabil ya. Iya. Kang Nabil, Muhammad Nabil Ramadan ya. Ya, panggilannya apa? Nabil. Boleh dipanggil Nabil aja gak apa-apa. Oke, apa kabar Nabil hari ini? Alhamdulillah, kemarin sempat sakit, waktu hari kemarin alhamdulillah sekarang udah mulai membaik. Pulih lagi ya, baik. Terima kasih nih Nabil sebelumnya istilahnya sudah berkenan dan juga izin ini ya ke sekolah. Kita juga terima kasih nih pihak sekolah yang sudah mengizinkan Nabil untuk ngobrol-ngobrol hari ini ya. Baik Nabil, sebelum kita ngobrol tentang kegiatan Nabil dan juga mungkin nanti terkait Duta Baca, seseru apa itu Duta Baca, mungkin Nabil boleh perkenalan dulu, silakan. Nabil sekarang kelas berapa, ambil jurusan apa, sekolah di mana, berikut mungkin kegiatan yang sekarang lagi dilaksanakan, silakan. Halo teman-teman Primary English, saya Muhammad Nabil Ramadan, saya kelas 11, saya bersekolah di MAP Salithia dan saya saat ini sedang mengambil jurusan ilmu-ilmu keagamaan. Saya di sini sebagai seorang Duta Baca Pelajar Garut tahun 2024. Kalau saat ini saya sedang sibuk berbagai kegiatan tentunya. Salah satunya adalah kemarin saya baru berkegiatan di Bandung sebagai salah satu utusan dari Pemuda Persatuan Islam Kabupaten Garut. Begitu. Kalau saya sendiri sekarang tidak terlalu sibuk, saya hanya menyibukkan diri dengan belajar begitu. OSIS juga nggak Nabil? Ya, saya merupakan wakil ketua OSIS. Oh ya sekarang. Jabatan sekarang. Nah, sebelum yang lain-lain, kenapa mengambil jurusan ilmu-ilmu agama gitu dibandingkan kan di sana mungkin ada beberapa jurusan lain ya? Iya. Kenapa memilih itu, Nabil? Jadi di sekolah saya itu memang terdapat jurusan ilmu-ilmu keagamaan. Ini berbeda dari sekolah-sekolah yang lain tentunya. Nah, jadi waktu kelas 9 saya ya flashback sedikit. Saya kelas 9 memang awalnya saya ingin mengambil ke sekolah negeri, akan tetapi setelah SMP-nya di Al-Ittihad juga ya? Ya, SMP di Al-Ittihad, saya memang sedikit benci saat itu dengan keagamaan karena menurut saya ngapain kita belajar keagamaan, ilmu keagamaan itu menurut saya kurang penting waktu itu. Tapi setelah saya kelas 9 mencoba untuk belajar lebih dalam, ternyata saya menyukai hal itu sehingga waktu udah akhir banget mau ujian akhir, saya mulai kembali memutuskan untuk bersekolah di MAP Al-Ittihad dan mengambil jurusan ilmu-ilmu keagamaan dan saya menemukan passion saya di sana gitu. Jadi saya ingin mempersiapkan diri untuk berada di masyarakat ini dengan ilmu agama yang mumpuni.
Kalau jurusan yang lainnya ada apa aja? Boleh kasih tahu? Di sekolah saya itu ada 3 jurusan. Yang pertama matematika ilmu alam, yang kedua ilmu-ilmu sosial, dan yang terakhir ada ilmu-ilmu keagamaan. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi nanti barangkali nih teman-teman mungkin dari SMA plus Al Ittihad ini adalah jalannya wakil OSIS juga ya, yang sekarang lagi ngobrol-ngobrol ya. Boleh dikasih gambaran nggak? Ini mungkin barangkali ada teman yang penasaran terkait dengan eskul. Kalau tadi kan ada beberapa ini ya, istilahnya jurusan. Eskulnya ada apa aja di MA plus Al Ittihad? Kalau ekskul sih banyak ya. Ada yang saya ikuti terlebih dahulu ya. Ini merupakan program unggulan dari sekolah kami, ada Rodatul Hufaz. Apa nih? Salah satu ekskul yang menaungi salah satu santri atau semua santri ya yang ingin menyetorkan hafalan Al-Qur'annya. Jadi kan di sekolah kami itu sedang ada program revitalisasi Al-Quran. Jadi bagaimana santrinya itu membaca Al-Quran secara benar sesuai dengan kaidah tajwid, makharijul huruf gitu. Nah, salah satunya kegiatan ini menjadi berkurang karena apa? Karena tidak ada yang menaungi hafalannya, sehingga terbentuklah Raudatul Hufaz sebagai organisasi yang menaungi santri untuk menyetorkan hafalannya. Nah, kedua ada Jumaran. Kalau Jumaran ini memang jurnalistik MA Rancapandan. Jadi ini berfokus pada literasi. Jadi disinilah orang-orang di MA Ittihad ini berkumpul untuk sekedar membahas jurnalistik. Ada divisi-divisinya juga. Salah satunya divisi pers. Kepenulisan ini memang sangat erat kaitannya dengan literasi. Kemudian yang ketiga ada brigade. Brigade ini salah satu pengamanan santri. Jadi ini bergerak di divisi keamanan ketika ada acara sekolah, seperti kemarin ada hiwar ya, kayak kelulusan ataupun wisuda, itu brigade bergerak di bidang keamanan. Kemudian ada Poskestren, ini merupakan salah satu bentuk kerjasama sekolah dengan bidang kesehatan yang ada di Kecamatan Cikajang. Kemudian ada Surulkan juga, ini merupakan salah satu organisasi ataupun ekskul yang bergerak di bidang bela diri. Jadi ketika di sekolah lain ada karate atau taekwondo atau mungkin silat, di sekolah kami ada Surulkan. Dan yang terakhir ada rimayah atau panahan. Mungkin itu aja sih, kalau kurang lebihnya ada segitu. Jadi banyak sekali ya. Jadi kreativitas anak-anak, jadi istilahnya mau ekskul pilihannya jadi banyak ya. Banyak. Mau olahraga, bidang tadi jurnalistik, kemudian keagamaan, tahfidz, jadi lengkap di sana. Oh iya, ada juga ini pramuka, kelewat. Ada pramuka, ini kan wajib ya sekolah. Ada juga futsal, badminton, yang itu juga masih banyak olahraganya, masih banyak. Oke, bisa disebutin satu-satu, lupa. Nanti mungkin lebih lengkapnya bisa ke websitenya atau ke Instagramnya. Iya, ke Instagram. Itu ya, MA plus Al Ittihad ya. Baik. Nabil, mungkin pertanyaan selanjutnya ini terkait selempang yang sedang dipakai nih ya. Duta Baca Pelajar Garut 2024. Iya. Gimana ceritanya seorang Nabil bisa ikut ke acara Duta Baca ini? Jadi waktu aku kelas 10 ya, waktu tahun kemarin itu habis libur, itu ada sosialisasi dari Duta Baca Garut. Oh, ke sana main ya? Ada, karena ada Ajaki di sana. Nah, waktu itu saya kebetulan jadi MC di sana, karena dari sekolah katanya membutuhkan MC, jadi saya diutus lah. Nah, waktu itu sebenarnya saya waktu itu kurang mengenal apa itu Duta Baca. Jadi waktu disosialisasikan, oh ternyata Duta Baca itu begini, lumayan menarik gitu. Akhirnya saya mencoba menanyakan kepada Fahmi waktu itu, apakah pendaftarannya udah dibuka? Katanya udah, jadi aku coba ikut aja. Nah, waktu aku ikut di sana memang agak bentrokan sama ujian. Waktu mau karantinnya itu, waktu mau grand finalnya itu bentrokan sama ujian. Tapi alhamdulillah sama sekolah diizinin, dan akhirnya masih bisa lah untuk ikut acara grand final. Sehingga ya salah satu tantangan terbesarnya sih menurut aku ini ya, dengan belajar itu memang agak terkuras waktunya, tapi alhamdulillah itu terbayar sekarang karena aku udah menjadi Duta Baca gitu. Jadi sebenarnya ya karena ada sosialisasi itu, jadi aku ikut lah karena tertarik juga kan, lumayan gitu. Ya, dan sebagai informasi juga tadi kita ngobrol di belakang, ternyata
Jaki itu yang tahun 2023 ya, pemenang pertama Ya. 2023 ternyata kakak kelas juga. Iya, Ya. kelas. Jadi ya alhamdulillah, jadi informasinya dapat juga gitu ya. Baik, kalau misalkan selama mengikuti ajang ini nih gitu ya, selain tadi tantangan yang disebutkan, sulit nggak sih ngikutin? Barangkali ini ada teman-teman yang penasaran, pingin ikut juga di tahun depan nih. Iya, sebenarnya sulit atau enggak itu tergantung kitanya aja. Kalau kalian, ya kalau menurut saya sih lumayan sulit ya, karena ada beberapa tahapan dan juga diseleksi secara daring, kemudian dari beberapa peserta, dari beberapa puluh peserta itu disaring menjadi 40 peserta aja. Jadi 20 yang pelajar, 20 yang mahasiswa. Kemudian ada tantangan-tantangan yang memang sangat lumayan sulit gitu, tapi insya Allah kalau kalian ingin benar-benar sungguh-sungguh, kalian bisa menyelesaikan hal itu, karena ini memang kita di waktu tantangan itu langsung terjun, kita langsung mencoba mendemokan program yang kita ajukan kepada duta baca gitu. Jadi sebenarnya agak susah, tapi juga gak gampang gitu. Masih pertengahan. Selama kalian sungguh-sungguh, insya Allah gitu pasti bisa. Jadi kuncinya selama persiapannya matang ya. Iya, jadi nanti matang. Mungkin nanti juga bisa tanya-tanya juga ke Nabil, atau mungkin dikepoin juga Instagramnya ya. Karena di sana kan dilihat ya, ada beberapa tahapan Nabil juga ketika karantina, ketika tes dan seterusnya. Jadi teman-teman nih jangan ragu, nanti kalau mau ikutan aja ya, dicoba aja ya. Coba aja. Nah, selama ini kan Nabil sudah istilahnya menyandang perikat sebagai duta baca Garut. Mungkin ada beberapa program-program yang sudah dilaksanakan ya. Mungkin boleh nggak cerita program apa yang paling seru selama yang sudah dilaksanakan oleh Nabil dan teman-teman duta baca? Program yang paling seru itu sebenarnya Gembala Literasi. Ini program jadi kita bersosialisasikan kepada sekolah-sekolah terkait literasi dan juga duta baca. Nah, ini paling seru karena apa? Karena kita bisa bersilaturahmi dengan sekolah lain dan menemukan teman-teman yang baru. Dan kita juga bisa melihat perbedaan lingkungan sekolah kita dengan sekolah yang lain. Jadi kita bisa istilahnya itu mempelajari gitu. Jadi di sekolah lain tuh, oh ada ini bagus nih, kita coba gitu. Kita juga bisa bekerja sama, berkolaborasi terkait tentang literasi dan yang lain sebagainya. Jadi lumayan seru lah, karena banyak sekali teman-teman di luar sana yang saya kenal karena Gembala Literasi ini. Jadi banyak teman juga ya? Iya, lumayan lah. Banyak banyak teman, makin banyak ini relasi, makin banyak relasi. Kalau program yang akan datang nih apa? Boleh dikasih tahu nggak ke teman-teman? Kira-kira bakalan ada apa lagi dari program Duta Baca Garut? Kalau program Duta Baca itu sejauh ini ada tadi Gembala Literasi, ada bincang revisi, ada ngabubukrit, kemudian ada bedah buku. Jadi kalau kedepannya mungkin kita akan mencoba memaksimalkan program-program tadi. Ini program dari diskusi langsung gitu. Adapun program-program individu yang saya jalankan itu ada 4. Yang pertama ada Pembumas, yang kedua ada Advent Book. Nah, ini yang akan saya bekerja sama dengan Duta Baca itu untuk menjalankan Advent Book. Untuk kedepannya saya ingin mencoba mengambil seluruh orang dari Garut untuk mencoba berkumpul, bekerja sama, membuat fasilitas perpustakaan di daerah-daerah terpencil gitu. Karena kan kalau di daerah terpencil itu akses kepada buku itu sangat sulit ya, apalagi untuk electronic book gitu, karena mereka belum memahami sepenuhnya tentang teknologi. Jadi salah satu contohnya ya di lingkungan saya di Desa Mekarjaya ini belum ada perpustakaan desa, sehingga saat ini saya sedang mengupayakan kepada pihak desanya, dan alhamdulillah sudah di ini ya. Jadi tinggal nanti mungkin dikabarkan lagi di Instagram saya. Baik. Jadi selain ada program dari Duta Baca, tapi juga ada program pribadinya ya. Iya. Tadi ya alhamdulillah ya. Jadi semakin banyak nih Nabil-Nabil yang istilahnya membuat program-program di desanya masing-masing. Iya, betul. Kayak tadi mungkin desa apa tadi? Mekarjaya. Desa Mekarjaya. Oke. Kalau kecamatannya berarti masuknya Cikajang. Cikajang ya. Ya mudah-mudahan semakin banyak ya yang gerakan-gerakan intinya yang untuk meningkatkan literasi. Oke. Nah kalau dari Nabil sendiri ada pesan nggak kepada teman-teman istilahnya yang masih ragu ataupun misalkan masih takut untuk ikut ke Duta Baca di tahun depan? Begini ya,
sebenarnya rasa takut itu tuh merupakan ujian sebenarnya. Jadi kita tanyakan kepada diri kita sendiri apa passion kita, apa tujuan kita. Jadi kalau kalian ingin, maka hapuslah rasa takut itu. Karena sebenarnya orang yang berani mencoba itu lebih baik daripada orang yang berpikir tinggi tapi tidak berani mencoba. Jadi saya ingin teman-teman semuanya jangan takut untuk mencoba. Karena kalau kita mau posisikan targetan kita kepada yang tinggi gitu ya, misalnya ini tinggi segini, kalau kita gagal kita gak akan jauh banget sampai ke bawah gitu. Kalau Minimal kita setengahnya ya. minimal ke sini. Jadi kalaupun di sini kita masih bisa gitu, misalnya memperbaiki diri sehingga masih mencapai target yang kita inginkan gitu. Jadi jangan coba. Yang penting itu kalian berusaha secara maksimal. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tawakal saja. Gitu. Jadi poin pentingnya itu targetan kalian yang tinggi itu jangan kalian tinggalkan. Kalian ingat sehari-hari, oh ini targetan saya. Kalian coba fokus untuk mencapai targetan itu sehingga kalaupun masih belum bisa, gak akan jauh-jauh gitu jatuhnya. Nah, kalau ada harapan nggak Nabil bagi Duta Baca Garut mungkin ke depannya pingin seperti apa ataupun istilahnya ya harapan besar lah dari seorang Nabil untuk Duta Baca Garut. Harapan saya untuk Duta Baca Garut ya ke depannya yaitu saya ingin Duta Baca Garut ini mampu menjangkau daerah-daerah yang terpencil seperti di contoh di Pamungpek gitu di Banjarwangi karena mereka masih jauh dari kata fasilitasnya dari kata baik masih jauh karena memang mereka di daerah terpencil dan akses teknologi pun juga masih belum baik di sana sehingga saya ingin Duta Baca Garut ini mulai mencoba untuk ke daerah-daerah terpencil memberikan kampanye tentang membaca dan juga literasi. Kalau di sekolah sekarang gimana, Bill? Dengan istilahnya berarti udah ada 3 orang ya dari MA Plus Al Ittihad yang sudah menjadi duta baca. Apakah dengan adanya duta baca itu anak-anak di lingkungan sekolah itu semakin bagus dan juga gimana nih fasilitasnya? Apakah perpustakaannya dilengkap atau gimana? Alhamdulillah ya kalau dilihat dari lingkungan santrinya terlebih dahulu itu lumayan berpengaruh karena ketika saya pulang ya dari karantina, alhamdulillah teman-teman saya juga menanyakan, Bill, kumaha tuh maca buku teh, meh teu bosen gitu. Jadi lumayan kita mendapatkan perhatian sehingga teman-teman yang lain pun mulai ada keinginan untuk membaca. Kemudian dilihat dari perpustakaan dan juga kegiatan tentang literasi ini, jadi alhamdulillah sekarang waktu Hiwar kemarin pun ada pembukaan seperti bursa ataupun bazar yang menjual buku-buku yang bermanfaat gitu. Dan juga perpustakaannya ini walaupun belum secara maksimal bagus, alhamdulillah Mas sekarang pihak sekolah menyediakan buku-buku yang bermanfaat dan juga lumayan banyak begitu sehingga para santri itu tidak bosan dan juga tidak monoton begitu membacanya itu saja gitu. Iya, jadi didukung juga oleh sekolah. Iya, alhamdulillah ya. Jadi semakin banyak nih istilahnya pilihan-pilihan untuk istilahnya yang menambah wawasan. Kan buku itu sebenarnya gini, tidak hanya menambah wawasan sebenarnya ya. Dia itu bisa juga sebagai hiburan. Ya, betul sekali. Apalagi di era sekarang ya mungkin di generasi Nabil banyak orang yang berpikir bahwa hiburan itu di gadget. Lihat YouTube, ya lihat sosial media, Instagram dan seterusnya. Padahal hiburan yang paling seru itu justru di buku. Iya, betul. Banyak pilihan kan. Ada misalkan ya buku itu sebenarnya bisa start dari mana aja kan. Ada yang suka komik, ya mulailah dari komik. Ada yang mungkin suka dari resep makanan. Gak apa-apa resep makanan coba aja baca gitu ya. Ada juga mungkin yang dari hobinya. Ada yang suka bola, majalah bola. Ada yang suka musik, majalah musik mungkin ya. Tapi ada juga yang istilahnya mungkin dari cerita-cerita seru, ya dari novel mungkin. Justru itu lebih seru justru ya kalau misalkan ada teman-teman yang belum tahu nih akan kenikmatan membaca dalam tanda kutip ya. Oke. Baik Bill, tapi saya penasaran siapa yang memperkenalkan pertama kali untuk suka baca? Kalau saya sendiri di sekolah saya, di lingkungan saya di rumah yang memperkenalkan itu ibu. Jadi bapak saya, ayah saya itu sering bekerja sehingga saya lebih sering bersama ibu di rumah. Nah ketika saya waktu itu malam setelah tidur saya diajarkan bahwasannya membaca buku itu seru loh. Jadi di rumah saya itu disediakan komik, juga disediakan bacaan-bacaan buku yang lumayan banyak sehingga dari kecil saja saya sudah suka membaca gitu. Jadi
faktor utama saya suka membaca itu adalah dorongan dari orang tua sebenarnya. Ada satu buku nggak yang sampai saat ini masih istilahnya memorable, yang paling disukai ataupun misalkan terkenang terus, boleh di-share? Apa buku apa tuh? Buku ini sangat luar biasa ya, buku doa-doa sholat dari Polohyarham Aceng Jakarta. Jadi saya waktu MTS ya, waktu pertama kali masuk, waktu itu masih COVID dan saya diberikan buku paketan dari sekolah. Salah satu bukunya itu doa-doa sholat. Jadi hal yang paling menurut saya luar biasa adalah bahwasannya doa-doa sholat ini itu disertai dengan dalil landasannya. Oke. Disertai dengan arti yang perkata juga. Jadi sehingga waktu saya sholat, saya menyadari bahwasannya, oh ini yang saya butuhkan untuk mencapai kehusyuan dalam sholat. Karena saya ketika berdoa, sebelum-sebelumnya itu ketika berdoa waktu sholat itu tidak ada harapan dalam hati gitu. Ya jadi gak paham, macam naon itu naon gitu. Tapi waktu saya mencoba memahami ya, belajar waktu itu karena udah habis buku komik saya membaca itu, oh ternyata ini doanya, ini tuh mengharapkan ini, meminta ini. Jadi waktu sholat tuh saya keinget-inget. Jadi alhamdulillah makin baik gitu kualitas ibadah yang saya lakukan. Jadi saya ketika sholat menghadirkan juga permintaan apa yang sesuai apa yang saya baca gitu. Iya, dari Al-Fatihah aja kita sudah ini sering saya sering saya utarakan juga, yang ihdinas siratal mustaqim itu kan meminta petunjuk ya. Meminta petunjuk jalan yang lurus. Jadi waktu saya sudah tahu kan artinya, jadi kami benar-benar mengharapkan gitu. Betul. Jadi tunjukkan kepada kami. Dan itu ya kalau misalkan sholatnya hanya sholat wajib berarti 5 kali itu diucapkan. Belum kalau misalkan ada sunnah-sunnahnya, berarti kita banyak minta doa untuk istilahnya diberikan jalan yang lurus gitu ya. Belum lagi ketika ada Robbik firli warhamni warfa'ni, itu kan doa-doa yang luar biasa sebenarnya ya. Kalau misalkan teman-teman ya paham gitu. Jadi ya bagus sekali ya kalau misalkan kita sholat itu tidak hanya sekedar gerakan yang tadi Nabil sampaikan ya. Kita benar-benar paham bahwa di sana itu banyak doa, banyak harapan gitu ya. Bahwa dan juga kan ada ayat Al-Quran bahwa sholat itu kan tanha anil fahsya'i wal munkar yang gitu ya. Betul. Nah kalau misalkan gaya baca Nabil itu seperti apa? Apakah ada targetan tersendiri nggak? Misalkan sebulan harus selesai satu buku atau gimana? Kalau saya sendiri nggak ada targetan ya dalam sebulan harus selesai berapa buku gitu. Tapi saya lebih senang membaca buku ketika saya tenang gitu. Nah ini, ya, jadi waktu saya tenang itu membaca yang saya baca itu semakin paham gitu. Jadi lebih enak bacanya. Jadi saya juga mempunyai jadwal khusus juga. Jadi sebelum saya tidur jam 8 sampai jam 9 itu saya membaca buku. Jadi memang waktu-waktu tenang dan juga jadwal yang khusus itu saya gunakan untuk membaca buku. Jadi saya pun tidak menargetkan gitu satu bulan harus berapa buku, enggak, karena takutnya saya kecapean nantinya gitu. Karena banyak juga pelajaran sekolah yang harus dikerjakan mungkin ya. Tapi Iya. tadi waktunya itu di malam berarti ya Nabil, Iya, tipe malam sebelum tidur. Dan ini ada sebuah joke nih, bercandaan ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang susah ngantuk, kan banyak nih kasus anak muda yang susah tidur di waktu malam. Salah satu tipsnya itu ya baca buku. Karena kebanyakan orang kan malas. Itu langsung tidur. Ini bercandaan gitu ya. Jadi coba aja nih teman-teman, barangkali misalkan ada yang susah tidur, coba deh baca buku ya. Siapa tahu jadi cepet ngantuknya ya. Baik, ini mungkin ada pertanyaan masih terkait tentang literasi nih Nabil ya. Nah, kalau Nabil sendiri ada harapan nggak misalkan tentang kemajuan pendidikan di Indonesia? Atau mungkin ada masukan-masukan? Nabil kan sekarang udah kelas 11, jadi udah hampir 11 tahun mengenyam pendidikan gitu ya. Ada harapan nggak bagi pendidikan Indonesia? Saya memiliki harapan besar ya. Saya melihat waktu Daulah Abbasiyah pertama kali hadir di sana, Daulah Abbasiyah itu mencoba menerjemahkan buku dari bahasa asing gitu. Nah, yang saya ingin tekankan kepada pendidikan Indonesia itu coba terjemahkan lebih banyak buku dari luar negeri gitu. Jadi bahasa-bahasa lain supaya menambah wawasan kita. Kemudian ini yang saya sering berdialog dengan asatidz di sekolah saya, bahwasannya pada masa pendidikan Indonesia saat ini
guru itu terkesan tidak dihargai katanya. Karena apa? Karena waktu dari labasnya saja, orang yang menerjemahkan buku, menerbitkan buku itu dikasih imbalnya tuh emas, berupa emas. Jadi berat buku yang dia terjemahkan sama beratnya dengan emas. Ya, jadi misalkan bukunya itu 1 kilo, berarti emasnya 1 kilo ya? Iya betul. Jadi mereka kan sangat dihargai, sehingga waktu mencurahkan energi ketika menulis buku ataupun menerbitkan buku itu kan benar-benar luar biasa. Jadi saya ingin baik dari pemerintah maupun dari muridnya sendiri itu mencoba untuk menghargai guru, karena adab dan akhlak santri maupun siswa zaman sekarang itu terkesan sudah dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh negatif di luar sana. Jadi saya ingin guru itu lebih dihargai, karena guru itu ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Padahal harusnya guru itu pahlawan dengan tanda jasa harusnya. Kemudian saya menaruh harapan besar kepada pemerintah bahwasannya saya ingin para siswa itu menyadari bahwasannya membaca itu adalah suatu kebutuhan. Jadi siswa itu tidak membaca ketika waktu mau ujian saja gitu, karena kan ada SKS, sistem kebut malam gitu. Jadi enggak seperti itu, tapi harus memiliki kesadaran membaca itu diperlukan setiap hari. Jadi salah satu yang ditekankan di sekolah saya juga, jadi setelah belajar di rumah itu ditekankan untuk membaca kembali materi yang sudah diajarkan, sehingga lebih paham, lebih tahu, dan juga lebih enak ketika belajarnya. Jadi para guru tidak perlu memberikan penjelasan secara berulang-ulang, karena santrinya juga udah membaca di rumah. Kemudian saya menaruh harapan besar kepada para guru bahwasannya saya ingin menekankan santri siswa itu tidak memiliki kemampuan menangkap informasi secara cepat atau secara rata gitu. Beda-beda kan, jadi gak satu santri itu sama kayak yang lain gitu. Yang satu bisa menjadi cepat, yang satu mungkin agak loading mungkinnya. Jadi para guru terkesan lebih mengejar materi gitu. Kalau dalam satu semester harus 5 bab, harus 5 bab saja tanpa tahu bahwasannya muridnya ini paham atau enggak gitu. Bahwasannya saya ingin menekankan kualitas pendidikan itu harusnya membuat siswa yang belum paham menjadi paham, siswa yang belum tahu menjadi tahu. Jadi saya ingin hal tersebut mampu direalisasikan. Saya ingin pendidikan itu bukan mengejar materinya saja, tetapi mengejar murid agar paham dan tahu tentang apa yang diajarkan begitu. Ini terasa bahwasannya banyak siswa yang merasa, oh aku gak paham, tapi gak di notice sama gurunya gitu. Oke, menarik juga ya. Jadi harapannya pingin semua orang itu mendapatkan akses pendidikan yang sama ya. Iya. Kemudian tadi kesejahteraan guru. Nah, terkait tadi yang akses pendidikan ini ada bercandaan juga nih. Tahu Sujiwo Tejo nggak? Tahu nggak? Iya, tahu. Iya, yang seniman itu ya. Pernah bilang dalam sebuah potongan klip. Ya bagaimana caranya orang bodoh bisa menjadi pintar? Ini katanya ya, saya mengutip aja nih. Iya. Ini semi bercanda tapi agak gelap nih. Bagaimana caranya sebuah universitas itu mencetak orang bodoh menjadi pintar? Sedangkan ketika masuk universitas, orang bodoh itu nggak boleh masuk. Bener sekali ya, bener. Gimana ceritanya? Katanya universitas itu menciptakan orang bodoh supaya jadi pintar. Tapi orang bodoh itu nggak boleh masuk justru. Ya disaring dulu kan. Ada SNMPTN, ada UMPTN. Itu kan orang-orang pintar semua. Iya. Orang bodoh nggak boleh masuk. Disaring juga kan. Paradoks kan. Ya, ini bercanda ya. Bercanda aja. Jadi itu saya mengutip dari Sujiwo Tejo. Baik, nah selanjutnya mungkin tadi betul ya. Itu berarti harapan yang sama mungkin Nabil ya, kalau saya boleh mengomentari yang tadi sampaikan. Setiap kali saya ngobrol podcast dengan beberapa teman juga sama. Intinya gimana caranya kesejahteraan ini bisa merata ya. Tadi mungkin gurunya, tadi betul. Sekarang masih banyak cerita guru gajinya belum sesuai. Yang kedua mungkin terkait istilahnya kesejahteraan muridnya ya, baik dari segi fasilitas itu ya. Jadi jangan ada ketimpangan fasilitas di kota dengan yang di daerah. Nah iya betul. Dan yang terakhir tadi yang Nabil sampaikan adalah terkait bahwa murid itu karakternya beda-beda ya. Iya betul. Ini ada gambar kan, kita pernah lihatlah gambar. Kalau misalkan murid itu diibaratkan hewan, mungkin ada yang ikan, ada yang singa, ada yang harimau,
disuruh misalkan semuanya harus manjat pohon, kan nggak bisa. Ikan nggak mungkin bisa manjat pohon, Iya. bener nggak ya? Bener. Harimau, singa, oke, boleh bisa. Burung juga mungkin bisa, tapi ikan kan nggak bisa karena di air. Jadi ya ini mungkin PR bersama ya. Ya. Baik, Nabil, selanjutnya ini mungkin terkait masih sama nih tentang literasi, namun mungkin arahnya itu adalah terkait generasi emas nih. Oh, iya. Yang mungkin Nabil juga sering dengar, sering didiskusikan di sekolah atau sama teman-teman duta baca. Tagline-nya adalah kita nanti akan mendapatkan generasi emas di tahun 2045. Tapi saya penasaran juga nih, seoptimis apa Nabil melihat Indonesia nanti 20 tahun dari sekarang? 20 tahun dari sekarang kalau kita lihat dari perkembangan zaman sekarang ya, memang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari sekarang, saya kurang optimis sebenarnya, karena melihat dari kejadian-kejadian belakang gitu, bahkan siswa seperti saya kelas 11 kelas 10 saja sudah banyak yang melakukan tindak kriminal. Nah, ini merupakan PR yang luar biasa untuk mencapai generasi emas 2045 ini. Gimana ceritanya kalau tidak semua pihak itu bekerja sama? Jadi gimana ceritanya mau mewujudkan hal tersebut kalau masih sendiri-sendiri saja, pemerintahnya masih sibuk dengan yang lain, kemudian generasinya juga masih sibuk dengan yang lain, dengan game online, bahkan kalau sekarang lebih sering pacaran ya, ini luar biasa, masalah yang luar biasa karena ini merajalela sekali, bahkan dianggap normal sekarang. Menurut saya kan ini luar biasa. Jadi saya ingin kita semua di Indonesia ini bekerja sama, masyarakatnya, generasi mudanya, generasi tuanya, pemerintahnya, untuk mewujudkan generasi emas 2045. Jadi kita sama-sama menyiapkan dari sekarang 20 tahun ke depan, kita persiapkan secara matang untuk mencapai mewujudkan generasi emas 2045 itu. Kita harus bekerja sama, baik dari pendidikannya, kemudian di kehidupan sehari-harinya harus didukung dengan lingkungan yang baik begitu, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti tadi, hal yang ditakutkan seperti tindakan kriminal dan yang lainnya. Jadi saya ingin pemerintahnya fokus memberikan dukungan kepada generasi muda, dan generasi mudanya juga fokus memperbaiki dirinya. Jadi jangan membuang-buang waktu begitu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau mau mewujudkan, harus dari sekarang. Harus dari sekarang kita harus bersungguh-sungguh mewujudkan hal tersebut. Karena kalau sekarang saya lihat belum ada bekerja sama yang baik gitu. Belum ada ikatan-ikatan pekerjasaan yang baik. Gitu. Ya, mudah-mudahan ya kita istilahnya bareng-bareng ya. Iya, bareng-bareng. Kita bareng-bareng lah. Misalkan Nabil mungkin dengan lingkungannya, dengan keluarganya, begitupun dengan saya gitu ya. Saya mungkin dengan keluarga, dengan lingkungan saya gitu. Kita sama-sama jaga ya terkait hal-hal yang negatif yang tadi Nabil sampaikan. Betul. Kita saling mengingatkan karena di era sekarang itu sosial media ini. Iya, sosial media sangat luar biasa pengaruhnya pada anak muda apalagi gitu. Generasi Nabil. Ya. Nabil itu apa kan ya maksudnya ya? Kalau saya generasi Z. Oh, masih generasi Z ya. Oke. Oh, apa tuh yang masih kecil ya? Bayi ya. Ya, jadi ya kalau generasi Z kan istilahnya sudah terpapar sosial media dari lahir kan? Ya, udah tahu. Beda kalau dengan saya itu kan, generasi saya itu istilahnya ya milenial, biasanya ngelihat semua yang terjadi itu dari TV. TV atau radio. Yang mana TV dan radio itu adalah hasil filter kan. Jadi nggak boleh sembarang masuk sebenarnya. Jadi kan kalau ada yang nggak senonoh itu langsung kan ditegur, ada KPI dan seterusnya. Tapi kalau sosial media kan nggak ada. Semua orang bisa posting. Semua ya dalam artian gini, orang bodoh pun ya maaf ya, dalam artian postingan yang tidak sesuai pun bisa masuk gitu. Iya betul. Ya, jadi yang ya ini PR-nya besar juga. Nah, besar. Bahkan generasi Alpha sekarang kan sudah mengenal game ya, dari sejak lahir bahkan mereka udah mengenal game, mengenal sosial media, sehingga memang dampaknya luar biasa. Saya lihat anak kecil di lingkungan saya sudah bisa berkata, mohon maaf, kasar gitu. Bahkan di usia seperti itu, bahkan waktu saya kecil kan gak kepikiran. Tapi kalau sekarang udah pikiran hal seperti itu, karena mereka kan belajar dari apa yang mereka lihat. Iya. Makanya ya mudah-mudahan gitu ya kita sama-sama juga berjuang di sosial media gitu. Karena sekarang sudah campur aduk di situ ya, Bil ya.
Ya. Makanya saya senang nih kepada teman-teman Duta Baca yang bikin konten-konten juga di sosial media. Itu adalah salah satu ikhtiar gimana caranya sosial media pun ya ada konten-konten positifnya gitu. Karena porsinya masih sedikit. Ya, sangat sedikit. Sangat sedikit. Sekarang banyaknya ya senang-senang aja gitu, yang bercandaan yang paling banyak gitu ya. Makanya kan tadi disampaikan di Duta Baca ada kembara literasi, kemudian ada review buku juga ada yang kayak gitu ya. Belum mungkin kegiatan memperkenalkan sekolah, itu adalah salah satu ikhtiar juga memperkenalkan pada teman-teman bahwa banyak loh kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan gitu ya. Selain hal-hal yang tadi, main game boleh gitu ya, ataupun sosial media boleh, selama dibatasi. Nah, harus dibatasi. Kan ya. Nggak mungkin lah kalau misalkan kayak anak sekolah kayak Nabil kan mungkin pulang sore ya, berarti nggak mungkin kan anak sekolah misalkan main gamenya 8 jam kan habis kan ya. Habis. Ya dibatasi, mungkin kalau anak sekolah 1 jam atau 2 jam, yang lainnya mungkin ke buku dan seterusnya. Ya. Baik Bill, selanjutnya nih ada, karena kita adalah primary English, kita istilahnya mengembangkan bagaimana caranya supaya masyarakat bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya nih. Salah satu mungkin skill ataupun kemampuan yang menjadi istilahnya bekal untuk Indonesia global gitu di dunia ya. Nah, menurut Nabil seberapa penting bahasa Inggris nih? Jadi bahasa Inggris ini kan bahasa global ya. Jadi ini penting sekali menurut saya, karena kita mau mengambil ilmu bagaimana, mau maju ke kancah global bagaimana kalau kita nggak bisa bahasa Inggris gitu. Saya belajar bahasa Inggris di sini ya, alhamdulillah. Nah, menurut saya kan sering membaca buku yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ternyata bahasa buku yang terjemahan dengan bahasa aslinya itu berbeda feel-nya, berbeda rasanya, karena memang ada beberapa kata yang tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia secara baik kan. Karena berbeda bahasanya. Jadi kalau ingin menambah wawasan yang luas, ilmu yang banyak, dan juga menambah relasi yang sangat luas, membuat Indonesia dikenal di global, itu kita harus membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang baik. Jadi kita bisa diterima, perkataan kita, argumentasi kita itu masih bisa dipahami oleh mereka begitu. Jadi sebenarnya bahasa Inggris ini tuh kan sangat luar biasa manfaatnya. Kalau kita ke India, mereka juga belajar bahasa Inggris. Kita ke ke Arab saja, mereka juga bisa menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris ini merupakan bahasa global yang dipelajari hampir di seluruh dunia. Jadi ini merupakan bahasa yang luar biasa. Jadi kita harus bisa mempersiapkan diri. Kalau kita ingin membuat Indonesia maju, membuat Indonesia dikenal di seluruh dunia, kita harus bisa belajar bahasa Inggris ini. Baik, Nabil. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Primary English. Ada pesan nggak bagi teman-teman yang sedang nonton, mungkin dari Nabil, sekaligus mungkin closing statement dari Nabil. Silakan. Jadi buat teman-teman semuanya, saya ingin memberitahukan kepada kalian, apalagi khususnya anak-anak yang seusia dengan saya, remaja, saya ingin mengatakan kepada kalian, memang masa muda kalian itu hanya sekali. Kalian boleh menikmatinya selama dibatasi. Karena kalian harus bisa membedakan mana hal yang santai dan juga mana yang harus dipersiapkan secara baik untuk masa depan kalian. Jadi saya ingin generasi sekarang ini menjadi salah satu generasi yang memulai gerakan yang baik untuk Indonesia. Entah itu dari bidang literasinya, saya ingin generasi kita ini merupakan salah satu generasi yang mencoba meningkatkan literasi di Indonesia. Dan saya ingin generasi kita ini memiliki kesadaran yang kuat bahwasannya membaca itu dibutuhkan untuk mencapai yang tadi, generasi emas tahun 2045. Jadi siapa yang akan memulai kalau kita saja tidak mau memulai? Jadi saya ingin kepada teman-teman semuanya pahami bahwa diri kalian ini merupakan salah satu sosok yang berharga untuk mencapai generasi emas tahun 2045. Saya ingin kalian tidak menyanyiakan masa muda kalian dengan hal-hal yang tidak sesuai, tidak baik, dalam tanda kutip negatif. Saya ingin kalian memiliki kualitas diri yang baik demi
mencapai generasi 2045 ini. Saya ingin semuanya tetap berada di dalam naungan kebenaran. Saya ingin semuanya tetap berada di dalam naungan kesadaran diri yang luar biasa. Saya ingin semuanya mampu bekerja sama, satu generasi dengan yang lain itu kita harus bisa bekerja sama untuk mencapai generasi 2045, generasi emas ini. Dan saya ingin seluruh teman-teman yang menonton, saya ingin kalian menyadari bahwasannya membaca itu sangat dibutuhkan. Dan membaca harus disertai dengan pemahaman, kehadiran untuk mampu memahami apa yang kalian baca. Kalian harus mampu menemukan gerakan-gerakan, inovasi-inovasi yang luar biasa sehingga kita semua mampu mencapai generasi emas tahun 2045. Baik, Nabil, terima kasih, menarik sekali ya. Terima kasih untuk sharingnya. Ya mudah-mudahan cita-cita Nabil bisa tercapai ya. Amin. Berikut mungkin tadi mimpi-mimpi Nabil ya terhadap istilahnya Indonesia secara umum. Dan juga kelancaran Nabil sekolah juga ya, mudah-mudahan lancar. Dan tadi targetnya ke Madinah ya. Amin ya. Kita sama-sama doakan ya teman-teman, semoga Nabil bisa tembus ke sana ke Madinah. Salam buat ke Ustadz pengajar ya, istilahnya pengajar penyair sana dari Primary English. Mudah-mudahan sama-sama diberi kelancaran ya. Makasih Nabil ya. Ya, saya makasih sebenarnya. Mungkin baik. Ya, saya ada perkataan terakhir untuk Primary English. Boleh. Jangan menyerah untuk membuat masyarakat menjadi paham bahasa Inggris. Karena apa? Karena bahasa Inggris tadi sudah saya sampaikan, ini merupakan hal yang penting. Jadi tetap semangat. Saya merasakan manfaatnya luar biasa di sini karena sebenarnya saya kurang mumpuni dalam bahasa Inggris, tapi setelah saya belajar di sini saya semakin paham dengan guru-guru yang baik, tentunya dengan pengajaran yang baik juga. Saya rasa Primary English ini merupakan salah satu tempat les yang sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman semuanya kalau mau belajar bahasa Inggris secara baik, mudah dipahami di sini tempatnya. Oke, makasih Nabil ya. Sukses selalu ya. Amin. Terima kasih. Baik teman-teman, itulah Muhammad Nabil Ramadan, Duta Baca Pelajar Garut 2024. Terima kasih.